Tragedi tsunami di Tanjung Lesung pada tanggal 24 Desember 2018, saudaraku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tidak berhenti-hentinya kesaksian orang-orang mengenai eksistensi dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ia terus melakukan mujizat-mujizatnya kepada orang-orang yang dikasihi dan dicintainya. Kali ini saudara-saudara, kesaksian itu datang dari seorang ibu, bagaimana ia menyaksikan peristiwa tsunami yang dialaminya pada tahun 2018, ya. Tuhan menunjukkan kuasa yang besar dengan menyelamatkan dia dari bencana, dia dan anaknya, ya, dari bencana tsunami. Secara manusia tidak mungkin dia dapat diselamatkan. Namun keajaiban Tuhan terus terjadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku, kali ini kita akan melihat secara atau mendengar secara langsung bagaimana kesaksian ibu ini. Saudara, mari ikuti bersama kami berdoa. Saudara kiranya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Selamat menyaksikan kesaksian ini selengkapnya. Haleluya. Neti Saragi, anak saya luput dari maut dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib, saudara. Saya ingat waktu itu hari Sabtu 24 Desember, anak saya pamit untuk mengikuti gathering dari kantor bersama bekerja sama dengan PLN, dan kemudian mengundang grup band Seventeen. Saya ingat pada sore hari itu hujan deras. Waktu itu saya berada di rumah doa. Kebetulan hari Sabtu itu kita ada rumah doa. Karena hujan deras, nggak banyak yang hadir. Pada waktu itu kita hanya berlima, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Pada waktu di rumah doa itu, saya ketika pujian penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya menangis, air mata saya tidak bisa dibendung. Saya nggak tahu kenapa, saudara. Pada saat itu saya sedang tidak menghadapi masalah. Tapi sungguh luar biasa yang saya rasakan. Karena hujan yang deras, kita pulang agak telat. Kemudian setelah berhenti hujan, kita pulang. Sampai di rumah, kita makan. Setelah selesai makan, suami saya buka televisi. Baru dibuka televisi, saudaraku, kami sudah melihat setiap stasiun televisi menyiarkan bahwa ada tsunami di Tanjung Lesung beberapa jam yang lalu. Waduh, saudaraku, ketika saya melihat itu, saya langsung ke anak saya. Saya telepon, HP-nya sudah tidak aktif. Saya yakin sekali dia berada di tempat itu, karena ini memang acara dari kantor mereka. Dan PLN ini yang mengundang grup band Seventeen tersebut. Sebagai ibu, saya sudah nggak tahu lagi, saudaraku. Lutut rasanya sudah lemas, seperti mau mati rasanya. Saya sulit untuk menceritakan keadaan saya pada saat itu, tapi benar-benar saya kondisi yang sangat berada pada titik nol. Kemudian saya ajak suami saya untuk sana menyusul. Kata suami saya, kita ke sana percuma karena lihat di TV, jalan itu crowded. Ambulans sudah mondar-mandir, orang-orang sudah banyak, mobil banyak di jalan sehingga lalu lintas susah. Lampu mati. Saudaraku, pada saat itu tidak ada yang saya telepon. Saya hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Waktu itu saya tersungkur sujud di lantai di ubin.
saya tersungkur bahasa roh yang saya sudah tidak paham lagi apa yang saya ngomong ke Tuhan. Yang saya tahu Tuhan, tolong Tuhan, Tuhanku ya Allahku, tolong, hanya itu yang saya sampaikan padamu. Sepanjang malam itu kami menunggu telepon, saudara. Tidak tahu siapa yang bisa dihubungi pada malam hari itu. Setelah jam sepanjang malam itu kami tidak tidur, berdoa terus berdoa penyembahan bahasa roh. Sekitar jam 2 jam 3 pagi ada masuk telepon yang kami tunggu-tunggu dari nomor yang tidak kita tahu. Langsung kami angkat. Saya dengar suara anak saya, "Mama, saudara saya Tuhan, terima kasih. Anak saya masih hidup." Saya mendengar suaranya. Kemudian saudaraku, kebetulan waktu itu di video saya melihat anak saya sudah tidak karu-karuan, saudara, berada di rumah warga. Pada saat itu ditolong oleh warga setempat. Kemudian saat itu setelah mendengar suara anak saya masih hidup, saudara, sepanjang malam sampai pagi itu memuji menyembah Tuhan, betapa Tuhan luar biasa. Setelah jam 6 pagi, saya baru ingat kalau saya ada pelayanan. Sebetulnya saya tidak ada basic sebagai WL. Tapi karena WL-nya hari itu, karena suasana Natal, pulang kampung ke Medan, Pak Gembala menyuruh saya menggantikan. Saya hanya taat saja. Waktu itu jam 6 pagi saya sudah berpikir untuk menelepon Bapak Gembala saya untuk mencari pengganti, saudara, agar saya digantikan, karena menurut saya tidak kuat. Selain itu saya belum tahu bagaimana keadaan anak saya. Jam 6 ketika saya mau menelepon Bapak Gembala, di hati saya Tuhan ingatkan tentang Abraham. Ketika Abraham Tuhan suruh mempersembahkan anaknya Ishak, dia taat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menggantikan Ishak dengan domba. Iman saya bangkit, saudara. Saya mau telepon, tapi di hati saya roh Tuhan berkata, kalau anakmu sampai saat ini masih hidup, bukankah itu pertolonganku? Iya Tuhan. Di situ saudaraku saya diuji iman saya. Antara saya mau melayani pekerjaan Tuhan pada saat itu, atau harus saya berangkat ke Tanjung Lesung. Tapi hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya, untuk saya sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena saya pikir ketika kami juga berangkat ke sana, akan berangkat ke sana, belum tentu ketemu dan belum tahu di mana lokasinya. Karena pada malam telepon itu secara singkat, saudara, karena sinyal juga tidak baik. Lampu juga mati, listrik padam pada waktu itu. Tapi saya bangkitkan iman saya, kalau anak saya terlepas masih hidup saat ini, saya percaya Tuhan pertolonganmu tidak pernah setengah-setengah. Saya percaya Tuhan yang tibakan di Jakarta dengan cara yang ajaib. Saya hanya belajar taat, saudara. Jam 8, ya Pak? Ya Pak? Ya Pak? Ya. Ya. Udah ya Pak ya? Ya, oke Pak. Makasih. Nah saudaraku, saya ambil keputusan yang sangat berat. Dengan iman saya berangkat pelayanan, kondisi saya mata bengkak, satu malam tidak tidur, suara nggak tahu kemana saudaraku. Tapi saya berpikir, kalau saya ditunjuk WL pada waktu Natal itu tidak ada yang kebetulan. Karena sesungguhnya itu bukan
tugas saya hanya menolong, membantu WL yang pulang ke kampung, saudara. Saya putuskan untuk taat. Dan saya percaya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong, pasti Tuhan menolong sampai di tempat. Saya bangkitkan iman saya, saudara. Dan ketika saya membawa pujian penyembahan sepanjang ibadah itu, saya menangis, saudara. Air mata nggak bisa saya tahan. Sehingga jemaat bertanya, kok suasana Natal ibu ini kok menangis? Setelah selesai ibadah Natal, akhirnya saya menyaksikan dan mohon dukungan doa bahwa anak saya termasuk salah satu korban tsunami yang di Tanjung Lesung. Pada saat itu Bapak Gembala mendoakan, dan setelah acara ibadah, saya pulang, saudara, bersama suami. Kita berangkat ke Jakarta, ke kontrakan anak saya. Kita tidak tahu, saudaraku, posisinya di mana, bagaimana caranya, sama sekali tidak ada info. Kita menunggu, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon ini berbeda dengan telepon yang sebelumnya, nomornya berbeda. Rupanya yang menelepon ini adalah supir yang mengantar anak saya ke Jakarta. Dan anak saya, Gerda, minta tolong untuk orang tuanya, mamanya ditelepon. Kemudian supirnya ini menelepon saya mengatakan bahwa mereka sedang di perjalanan dan akan diantar Gerda ke kos-kosannya, rumah kos. Itu, saudara. Kita menunggu. Saya saudaraku melihat yang ada di TV malam itu. Aduh, apakah anak saya patah? Apakah kepala? Saya susah membayangkan, saudara. Dengan hati yang kacau luar biasa. Sampai di Jakarta, puji Tuhan luar biasa, saudaraku. Anak saya sampai dengan selamat, diantar oleh orang yang saya tidak tahu siapa, saudaraku. Sampai sekarang saya nggak tahu, belum sempat saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak itu. Diantar sampai ke rumah dan saya lihat keadaannya luar biasa, saudaraku. Karya Tuhan luar biasa. Akhirnya kami kembali dari kos-kosan, saya bawa pulang ke rumah. Waktu itu kita tidak langsung bawa ke rumah sakit karena libur, dokter juga tidak ada. Saya mau jiwa dan rohnya dulu dipulihkan. Saya bawa ke rumah, saya mandi air panas, kemudian saya urapi dengan minyak urapan. Waktu itu dia masih kondisi belum stabil. Malam itu juga dia masih mengigau seperti trauma, saudara. Tapi terus saya perdengarkan lagu-lagu pujian penyembahan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam itu anak saya sering mengigau dan terbangun dan tidak bisa tidak ada lampu. Mendengar air juga dia trauma luar biasa. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Keputusan yang saya ambil, dia bawa ke rumah sebelum ke rumah sakit. Doa, minyak urapan membuat jiwa dan rohnya pulih, saudara. Luar biasa. Besoknya baru kami bawa ke rumah sakit. Dan semuanya di-scan, otaknya juga semuanya. Hasil ronsen, dokter bilang, di ususnya tidak ada sedikit pun hasil, saudara. Dan bagian kepala semuanya bagus. Hanya ada sedikit keretakan di bagian pinggul. Tapi bisa kita kasih berupa kayak stagen begitu. Nanti kalau memang tidak ada perubahan, nanti kita cek, akan dioperasi. Itu kata dokter, saudara. Nah, waktu anak saya diopname, ketika diopname, puji Tuhan sudah semakin baik, saudaraku. Pada tanggal 28, dokter menyatakan boleh pulang.
Sebelum pulang masih di rumah sakit, saudaraku. Pergumulan belum selesai, saudara. Saya mendengar datang telepon dari kampung saya di Seribu Dolok bahwa mama saya, saudaraku, dipanggil Tuhan. Saudaraku, waktu itu saya merasakan kesedihan yang amat sangat luar biasa. Tapi saya renungkan, sungguh waktunya Tuhan yang terbaik. Setelah kita berembuk, kita putuskan untuk pulang dan membawa juga anak saya Gerda. Padahal dokter mengatakan kalau boleh jangan banyak bergerak karena pinggulnya belum pulih. Supaya cepat pulih jangan banyak bergerak. Tapi saya bagaimana meninggalkan anak saya, saudaraku di Jakarta sendirian? Saya berdoa mohon tuntunan Tuhan. Iman saya bangkit lagi. Kalau Tuhan menolong, tidak mungkin setengah-setengah. Pasti total. Tuhan memulihkan secara sempurna. Ketika di pesawat mau pulang, saya merenung. Karya Tuhan luar biasa, saudara. Meskipun saya harus kehilangan mama saya, tapi waktunya Tuhan luar biasa. Seandainya mama saya dipanggil tanggal 25, apa tanggal 26, apa tanggal 27, kami tidak bisa pulang, saudaraku. Tapi tanggal 28 itu dokter memang menyarankan untuk pulang. Sehingga kami boleh pulang. Dan saya imani Tuhan yang berkarya, anak saya tidak ada apa-apa. Kemudian saudaraku, kami pulang ke kampung saya di Seribu Dolok, Sumatera Utara. Padahal jalannya itu kurang bagus. Kalau secara manusia, saudaraku, mustahil. Tapi Tuhan yang kita sembah luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Setelah berapa waktu mama saya dikebumikan, kita kembali ke Jakarta dan kembali diperiksa anak saya yang kata dokter kalau tidak nyatu saraf di pinggulnya akan dioperasi. Ketika diperiksa saudara, sempurna, puji Tuhan. Tidak jadi dioperasi saudaraku. Padahal bergerak banyak sekali waktu mau pulang itu. Karena jalannya jelek sekali saudara. Tuhan melakukan secara sempurna saudara. Sungguh dahsyat Tuhan, luar biasa. Saudaraku tidak cukup sampai di situ. Tidak berapa lama setelah itu, waktu itu anak saya ini sebenarnya sudah berencana mau menikah tahun depan, tahun 2019. Calonnya itu sudah datang ngomong ke kita, mohon izin dan akan datang orang tuanya saudara untuk melamar. Sebenarnya hati saya bilang belum gitu, masih terlalu cepat, sabar. Tapi karena dia umurnya sudah 33 dan didesak oleh orang tuanya untuk menikah, dia ngotot untuk menikah. Nah, saya bilang waktu itu kalau Gerda sudah siap, ya saya gimana? Saya harus merestui, tapi hati saya bilang belum. Nah, saya tanya Gerda waktu itu, ya dia juga bingung. Kemudian waktu itu saya bilang seperti ini, kalau kamu memang sudah siap dan sungguh-sungguh, saya mau kita tanya dulu Tuhan. Saya bilang, mau kamu saya bawa ke Menara Doa SICC? Mau tante, ayo. Kita bertiga waktu itu berangkat ke SCC.
Anak saya, calonnya, dan anak Gerda, anak saya. Bertiga kita masuk. Waktu itu di situ ketemu dengan Ibu Gembala juga, yang kebetulan memang dia bertugas di SICC, Ibu Ingrid. Di situ saudara, saya minta tuntunan Tuhan. Saya mau jodoh anak saya ini yang dari Tuhan. Nah, saudaraku, karena kejadian tsunami ini, nggak tahu apa sebabnya, mungkin uh, calonnya itu kecewa karena Gerda pergi ke situ pada suasana Natal, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba dia memutuskan anak saya. Waktu itu anak saya agak kecewa dan drop, ada apa? Benar-benar shock, nggak nyangka. Anak saya nangis. Saya bilang, jangan kecewa, ampuni dia. Saya mau jujur, memang bukan dia jodoh kamu. Kenapa? Ketika kita di SICC berdoa, saya meminta petunjuk dari Tuhan dan meminta tanda. Yang saya minta yang tidak mungkin, saudaraku. Yang saya minta adalah kalau itu bukan dari Tuhan, ya, temannya ini sendiri yang akan undur dan minta tidak jadi. Itu yang saya minta tanda dari Tuhan. Yang saya minta ini tidak mungkin, saudara, karena dia memang ngotot ini secepatnya karena orang tua ini gitu. Saudaraku, secara manusia ada rasa kecewa kenapa ketika saat kita terpuruk kejadiannya seperti itu. Tapi saudara, kalau saya renungkan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata memang harus cara seperti itu membuat anak saya ini bisa mengerti siapa dia. Dan bahwa memang benar-benar saya minta petunjuk sama Tuhan. Saya bilang sama anak saya, sama Gerda, saya bilang, sekarang mama berterus terang. Sebetulnya di hati mama masih ada keraguan. Meskipun saya tidak bisa melihat apa kelemahan dia. Semuanya baik. Baik semuanya. Tapi di hati mama ada satu ganjalan. Sehingga mama ajak kalian ke SICC berdoa di Menara Doa. Di situ yang saya minta yang tidak mungkin, yang mustahil, yaitu pria itu sendiri yang akan undur. Ternyata itu yang terjadi, saudara. Kalau saya itu mengucap syukur luar biasa. Kemudian anak saya mengerti apa yang saya maksud. Bertanya kepada Tuhan. Saudara, saya bilang, jangan takut. Ya, Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Kita tidak mengerti. Ya, kita hanya belajar taat saja. Kemudian beberapa bulan setelah kejadian itu, temannya Gerda tadi WA saya, minta maaf, dia mau kembali lagi. Saya bilang, aduh, kami sudah memaafkan kamu. Tapi saya harus jujur. Ketika kita berdoa di SCCC, setanda yang saya minta, kalau bukan dari Tuhan, kamu yang undur diri, bukan kami. Ternyata itu yang kamu lakukan. Jadi dia mungkin melakukan itu di luar batas sadar, saudara. Jadi maaf ya, saya berdoa, kamu akan menerima jodoh yang jauh lebih baik dari Gerda. Hubungan kita tetap baik, saya bilang. Akhirnya dia mengerti, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita diterpa badai, topan, ujian dalam kehidupan ini, ternyata hanya Yesus, saudaraku, yang sanggup menolong. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menolong kita. Sungguh saya rasakan pertolongan Tuhan. Saya nggak ada kenal saudaraku di Tanjung Lesung.
Sungguh itu ajaib luar biasa. Tuhan sediakan semuanya yang menolong saudara. Orang-orang yang baik. Dan itu adalah dari kaum Kedar, saudara. Ternyata apa yang saya tabur selama ini tidak sia-sia. Ketika kita menabur kebaikan, kita jangan melihat apakah dia seiman atau tidak. Atau saudara atau tidak. Jangan saudara. Tabur saja kebaikan dengan siapa saja, di mana saja, dengan kapanpun. Karena ada waktunya kita menuai. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menolong kita, saudara. Ternyata campur tangan Tuhan luar biasa. Seandainya saya pergi ke Tanjung Lesung pada malam itu, saya tidak tahu apakah saya ketemu atau saya muter-muter di mana, saudara. Sungguh cara Tuhan tak terselami, saudara. Ini yang ingin saya saksikan buat sahabat Miracle TV dimanapun berada. Seberat apa persoalan hidupmu, datang kepada Tuhan. Manusia terbatas, tapi Tuhan kita sungguh saudaraku tidak terbatas. Allah yang maha luar biasa, tidak terselami, saudara. Kemudian saudaraku, keajaiban yang Tuhan kerjakan setelah anak saya dinyatakan bersih, tidak jadi operasi. Dan mama saya meninggal, kita bisa ke sana, pulang ke Sumatera, saudaraku. Bila saya renungkan kebaikan Tuhan, sungguh luar biasa, saudara. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, Tuhan mempertemukan jodoh teman hidup anak saya juga dengan cara yang ajaib. Anak Tuhan ya, yang semuanya jauh lebih baik dari yang dulu, saudara. Kalau secara manusia seperti mustahil, saudara. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Ketika saya tersungkur malam itu pada kejadian tsunami itu, setelah saya doa pujian penyembahan bahasa roh sepanjang malam, saya ambil Alkitab, saudara. Saya buka. Langsung mata saya tertuju kepada yang sudah saya stabilo, yaitu dari Yesaya 41 ayat 10. Barangkali minta tolong Pak Franky bisa dibuka. Baik, saya buka dulu ya. Yesaya 41, Ibu. Ya. Ayatnya yang ke-10, betul? 10. Ya betul, Pak. Oke, sebentar ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Ayat ini yang menguatkan saya untuk memilih pelayanan pada waktu minggu itu, saudara. Lewat firman ini hati saya diteguhkan, iman saya bangkit untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Ayat ini, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Kemudian saudaraku, setelah itu tahun 2022, Tuhan mempertemukan teman hidup anak saya Gerda, namanya Daud Dermawan Seli. Dan mereka menikah tahun 2022. Ini lagi suatu keajaiban yang luar biasa. Pada saat itu suami saya sudah pensiun. Kalau secara materi, saya tidak mungkin mengadakan pesta di daerah Kuningan. Di salah satu gedung dari Pak Luhut Panjaitan. Di daerah Kuningan, saudara.
Tuhan luar biasa, saudaraku. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya pikirkan dan doakan. Saya tidak pernah bermimpi untuk boleh sampai ke level itu, saudara. Nah, saya bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa. Ya. Tapi Tuhan Allah yang dahsyat sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Semuanya berjalan dengan baik, saudara. Puji Tuhan. Kemudian tidak lama setelah itu, setahun kemudian, anak saya, pada tahun itu anak saya hamil, dan tahun 2023, 31 Mei, anak saya melahirkan. Pada waktu itu yang saya tahu dia kontrolnya di rumah sakit Pondok Indah. Tapi tiba-tiba dia memutuskan untuk melahirkan di klinik. Mungkin ada temannya yang ngasih rekomendasi. Nah, pada waktu itu saudaraku, pembukaan pagi sampai sore tidak ada penambahan. Waktu itu anak saya bilang, tunggu dulu Mang, nggak usah kesini dulu, nanti kan capean malam, pokoknya di sini udah perawatannya bagus. Gitu. Tapi menjelang sore hati saya nggak enak. Saya ajak suami saya, kita harus berangkat ke sana. Sampai di sana, saya lihat keadaan anak saya. Saya suruh cabut semuanya infus, bawa ke rumah sakit, karena saya lihat kondisi anak saya sudah lemah sekali. Kita bawa ke rumah sakit terdekat, langsung masuk ke ruang operasi. Setelah di ruang operasi, kita menunggu di depan ruang operasi, saudaraku. Tiba-tiba dokter membuka kamar ICU anak-anak. Terus dokter mengatakan, mana suaminya? Saya bilang, kebetulan waktu itu, suaminya, menantu saya lagi di bawah di ruang administrasi. Mengurus administrasi karena ini tiba-tiba tidak dijadwal sebelumnya. Jadi masih di bawah. Kebetulan saya yang pas di depan pintu. Terus saya bilang, lagi di ruang operasi dokter, saya boleh saya masuk dong. Saya mamanya Gia, saya opungnya Gia. Silakan Bu, ada yang kita mau sampaikan. Waduh, saya gemetaran saudaraku. Ketika saya masuk, dokter bilang seperti ini, Ibu, makanya kita panggil Ibu boleh masuk sebagai keluarga. Kami mau memberitahukan bahwa bayinya ada sedikit masalah. Karena sudah sempat minum air ketuban dan anak ini sudah sempat pup sehingga keracunan. Saya nggak tahu lagi, saudara. Saya lihat sudah biru semuanya. Napas sudah satu-satu. Selang sudah di hidung, di mulut, di kaki, di tangan, udah nggak tahu lagi. Saya lihat monitor, sudah rendah. Turun terus, saudara. Saya bilang ke dokter, dokter, itu kenapa begitu, dok? Makanya kita panggil keluarga Ibu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi supaya jangan disalahkan, kami mau menginformasikan kepada keluarga karena memang kondisi bayinya dalam keadaan kritis. Wow, saudaraku, saya teriak. Saya sudah nggak tahu lagi kiri kanan. Yang saya tahu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu malam ini Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa firman-Mu berkata oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa itu masih ada. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai saya di situ bahasa roh saudara. Dan dokter ini enggak keluar. Mereka di situ dan ada perawat 3 di situ semua mengelilingi cucu saya ini Bria. Mereka tetap di situ karena memang kondisinya kritis saudara dan turun terus. Langsung saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Oleh bilur-bilur saya percaya kuasa Tuhan nyata. Biar menjadi kesaksian yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya agak lama sih berdoa saudara.
Karena memang dokternya bilang, walaupun dari kaum Kedar, dia bilang silahkan berdoa Bu. Gitu. Karena kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, ya mudah-mudahan ya ada mujizat. Dia ngomong seperti itu. Saudaraku, saya berdoa hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak peduli mau banyak orang ya, di situ, saya tidak peduli. Tuhan tolong saya percaya Tuhan. Dengan iman saya percaya dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya lihat monitor saudaraku. Naik satu angka. Di situ angkanya naik. Langsung saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya sudah sembuh. Kehidupan terjadi oleh bilu-bilu darah Yesus. Saya percaya. Padahal masih satu angka saudara. Dan itu masih rendah. Tapi saya bangkitkan iman saya. Itu adalah tanda dari Tuhan. Mujizat terjadi. Kemudian dokter bilang, sudah ya Bu. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Dokter saya keluar. Saya keluar, menantu saya pas sudah ada di situ. Akhirnya ini menantu saya dok. Akhirnya disuruh masuk. Dan menantu saya melihat sampai di luar menantu saya langsung ke tembok. Begitu juga berdoa surrender. Karena memang keadaannya di dalam kritis. Akhirnya pada waktu itu di depan ruang ICU anak kami bergandengan tangan dan pada waktu itu mertua anak saya semuanya ada di situ. Saya sampaikan keadaan di dalam dan mari kita berdoa bergandengan tangan. Seperti KKR saudara berdoa di depan ruang ICU. Orang mondar-mandir kita sudah tidak ini lagi. Doa tangan terus di situ saudaraku. Semua kami bergandengan tangan. Setelah selesai berdoa, kami duduk di sofa. Suami saya membacakan Mazmur 91. Dia baca dari 1 sampai seterusnya. Tapi pendengaran saya tangkap itu Mazmur 91 ayat 15. Ini sama isinya dengan Yesaya 41 dengan 10. Ayat 10 tadi. Cuma kata-katanya berbeda. Barangkali bisa ditampilkan Pak Franky. Baik Ibu. Di Mazmur 91 ayatnya yang ke-15 Ibu, betul? Iya betul Pak. Baik, saya baca ya. Di Mazmur 91. Silakan, Pak. Iya, ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Amin. Saya aminkan. Meski belum kita tahu kabar selanjutnya, tapi iman saya mengatakan amin. Kemudian saudara, saya setelah menjelang subuh, saya suruh mereka pulang semuanya. Saya tinggal di situ beserta suami dan menantu saya. Besoknya, anak saya, setelah anak saya siuman, dia nanya, "Ma, gimana keadaan Ambria? Apakah sempurna, Ma?" Puji Tuhan. Saya tidak menceritakan keadaan sebenarnya. Puji Tuhan, sehat. Luar biasa, saya bilang. Nah, setelah dia disuruh dokter untuk bertemu dengan anak di ruang ICU, anak saya ketemu dengan dokter. Dokter bilang begini, di mana Opung yang tadi malam itu? Lah, anak saya bingung. Opung siapa gitu? Oh, dia belum cerita ya. Tadi malam sebenarnya baby kamu itu kondisinya kritis. Opung itu sempat masuk ke ruang ICU dan berdoa. Ini anak yang luar biasa, mujizat Tuhan, kata dokter itu. Padahal dokter itu adalah orang kaum Kedar. Pada waktu di ruang operasi itu, waktu-waktu di ICU itu memang saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat para dokter, para perawat, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Saya berdoa pada waktu itu. Dan dia mengatakan kepada anak saya, ini
anak ajaib. Karena memang dokter waktu itu sudah mengatakan bahwa kami sudah berusaha semampu kami. Seperti itu, saudara. Di situ anak saya baru tahu keadaan sebenarnya. Lalu dia tanya ke saya. Kemudian saya menceritakan, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kesaksian saya bersama Tuhan. Keajaiban yang luar biasa, saudaraku. Ini juga proses dalam kehidupan. Saudara. Oleh karena itu, saya ingin membagikan kesaksian ini. Supaya setiap sahabat Miracle TV yang mengalami pergumulan, supaya bangkit imannya. Jangan tinggalkan Tuhan. Percaya saja. Banyak cara Tuhan untuk menolong saudaraku. Setelah beberapa bulan waktu itu anak saya sembuh dari peristiwa tsunami. Saya mengundang Bapak Ibu yang menolong anak saya waktu itu malam itu. Saya bertanya bagaimana waktu itu ceritanya, bagaimana dia. Waktu itu ibu itu ngomong bahwa malam itu saya kasih susu, Bu. Ketika saya kasih susu, dia muntah. Ternyata saudaraku, itu yang membuat di perut anak saya tidak ada pasir satu pun. Hikmat yang daripada Tuhan kepada ibu itu memberikan anak saya susu. Kebaikan yang luar biasa, saudaraku. Padahal saya tidak mengenal bapak dan ibu itu. Semuanya ini kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, saudara, mustahil. Jadi ketika saya undang bapak ibu itu datang menginap di rumah saya satu malam, kita bercerita tentang kejadian pada waktu itu. Itu juga anaknya, Alin, terima kasih banyak. Saya menangis, saudara. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang baik hati, saudara. Bukan karena saya baik, saudara, bukan. Tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Dari peristiwa ini kita belajar. Tabur kebaikan. Dimanapun, dengan siapapun, jangan lihat agamanya apa. Sebab firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tidak ada dikatakan yang satu agama, yang satu suku, tidak ada. Kasihi. Jauh sebelumnya ini saudara, saya sudah diproses Tuhan luar biasa. Sehingga saya benar-benar bergantung penuh pada Tuhan. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk mau menghadapi ujian ini, saudara. Dan membaca firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu yang membangkitkan saya. Iman Abraham. Meskipun dia belum melihat Tuhan menggantikan anaknya dengan domba. Tapi dia taat, saudara. Saya hanya belajar taat pada firman Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan. Dan kita tidak bisa memilih masalah apa yang akan hadir dalam hidup kita. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menolong hidup kita, saudara. Tapi taburlah kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Karena itu pasti Tuhan perhitungkan. Saudaraku, sebelumnya ini saya banyak melayani jiwa-jiwa. Ya. Ada yang kena kuasa kegelapan. Ada yang sakit yang sudah kritis. Ada yang keluarga yang sudah hancur berantakan. Macam-macam, saudara. Tapi saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati saya, saudara. Tuhan tidak memilih orang yang pintar, saudara. Dia hanya mau memiliki hati seperti hati Bapa. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi orang-orang yang terbelenggu, saudara. Di dalam pelayanan saya banyak melihat keajaiban-keajaiban yang supranatural, saudara. Dulu saya tidak mengerti, saya kecewa.
Kenapa ikut Tuhan? Masalah semakin banyak. Tapi firman Tuhan saya pegang. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Ternyata ujian pencobaan yang kita alami adalah sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya di dalam hidup saya. Dulu saya tidak mengerti, saudara. Tapi saya hanya belajar taat saja setiap hari. Baca firman. Saudaraku semuanya, saudara yang kekasih. Firman sangat berkuasa. Oleh karena itu melalui Miracle TV pada malam hari ini. Ayo, sebelum masalah itu datang menimpa kita, persiapkan hati kita agar kita kuat dan berakar di dalam Tuhan. Baca firman, saudaraku. Firman itu yang akan keluar ketika kita ragu mengambil suatu keputusan penting di dalam hidup kita. Sungguh saya rasakan, bukan kata orang saja. Sungguh saya rasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau saya masih bisa ada bersaksi tentang kemuliaan Tuhan pada malam hari ini, semuanya karena kasih anugerah Tuhan, saudara. Dengan apa saya balas kebaikan Tuhan? Saya menyaksikan kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, sahabat Miracle TV, dimanapun berada. Bangkit. Firman Tuhan berkata, bangkit dan menjadi teranglah. Kita jangan mau terpuruk, saudara. Iblis senang. Kita harus bangkit dan percaya sepenuhnya 100%. Sebab firman Tuhan bilang, orang yang ragu dan bimbang tidak dapat apa. Lewat masalah pergumulan hidup akan teruji apakah kita itu percaya sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Saudaraku, ikut Tuhan memang tidak gampang. Bayar harga, saudara. Ada pengorbanan. Dari segi materi, waktu, hati kita. Belum serangan-serangan yang lain, saudaraku. Tapi sungguh janji firman Tuhan, ya dan amin. Pertolongannya nyata ini di dalam hidup saya, saudaraku. Sungguh dahsyat dan ajaib. Sehingga suatu kehormatan kalau Tuhan pakai saudara dan saya untuk menolong orang-orang yang terbelenggu, yang mungkin sudah putus asa mau bunuh diri. Saya layani banyak saudara. Keluarga-keluarga yang sudah hancur berantakan, yang sudah tidak mungkin dipulihkan. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, sanggup memulihkan dengan cara yang dahsyat dan ajaib, saudara. Saya ingin menyaksikan satu lagi kesaksian tentang keluarga yang sudah hancur berantakan, yaitu saudara sepupu saya. Saudara, sudah 5 tahun berpisah dengan istrinya. Dan dia mau berencana menikah dengan perempuan wanita lain. Tidak ada yang kebetulan. Dia datang ke rumah saya karena waktu itu mamanya ada di rumah, sedang berkunjung ke Jakarta dari kampung. Dia menemui mamanya dan minta izin dia mau menikah lagi. Padahal dia sudah punya anak. Saya layani saudara. Saya kasih pengertian firman, saya doakan. Puji Tuhan saudaraku, bukan saya. Tapi Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Bisa dipersatukan kembali dengan istrinya yang sudah juga punya calon mau menikah juga, saudara. Tapi cara Tuhan luar biasa, dahsyat dan ajaib. Sekarang mereka rumah tangganya sudah dipulihkan. Melayani diberkati Tuhan. Luar biasa, saudara. Seandainya pada waktu itu saya acuh tak acuh, tidak peduli, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan adik sepupu saya, saudara. Kemarin saya bersaksi di TikTok. Saya tidak undang dia, tapi saya berteman dengan dia. Dia masuk dan menyaksikan saya orangnya. Dia bilang, saya orangnya. Saksi hidup, saudara. Ada sukacita yang luar biasa, saudara. Ketika kita menolong orang lain, orang itu terlepas dari segala belenggu, pergumulan, saudara. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi alatnya. Persoalannya mau atau tidak mau.
Hanya itu saja, saudara. Saya putuskan waktu itu, saya mau. Saya tidak melihat agamanya apa, siapa dia, bagaimana dia. Dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Saya melakukan hanya dengan hati yang tulus, sebab saya tahu Tuhan juga sudah menolong saya dari titik nol, saudara. Saudaraku satu lagi yang kemarin, sebulan yang lalu, kalau nggak salah, ada teman saya, WA saya, Bu Neti, tolong doakan suami adik saya akan menjalani operasi kanker di Penang, di Penang, katanya. Dia WA saya. Saya nggak tahan, saudara, kalau ada orang yang minta didoakan terus kita sepelekan. Karena itu pasti dari Tuhan, bukan dari setan. Kalau kita disuruh mendoakannya kan. Nah, saya telepon langsung. Ayo Bu, kita sama-sama berdoa. Mohon perkenanan Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. 2-3 orang sehati sepakat. Tuhan mendengarkan doa setuhan kita. Kita berdoa, saudara. Setelah kita berdoa, amin. Setelah selesai itu, saudara, saya sudah memang kebiasaan saya setiap hari saya menonton Miracle TV, saudara, kesaksian-kesaksian yang dahsyat luar biasa. Tapi dari dulu saya tidak ada terbesit untuk mau menyaksikan kesaksian ini. Ini tergerak hati saya karena begini. Setelah selesai berdoa, mendoakan suami dari adiknya, adik dari teman saya, suaminya yang operasi di Penang, saya buka Miracle TV. Lewat suatu kesaksian seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan kondisi terpuruk luar biasa dan divonis dokter kanker dan harus menjalani operasi berkali-kali jatuh bangun. Tapi dia menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Dia dipulihkan setelah mengampuni. Kesaksian ini sepertinya Tuhan suruh ya di hati saya. Saya kirim ke teman saya ini. Bu, ini ada kesaksian. Tolong kirim ke istrinya supaya diputar, supaya suaminya mendengar, supaya imannya bangkit. Baik, Bu. Setelah itu sudah beberapa lama, teman saya ini WA saya. Terima kasih Bu Neti. Sudah jadi dioperasi, puji Tuhan, nggak ada kendala, tapi menunggu pemulihan untuk selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Padahal sebelumnya dokter pada waktu itu tidak tahu apa kendalanya, saya lupa apa karena jantung, apa karena gula darah tidak bisa dioperasi, saya nggak tahu. Ya, tapi akhirnya bisa dioperasi, saudara. Dan puji Tuhan, sampai hari ini masih ada. Tuhan kita luar biasa dan dahsyat, saudara. Oleh karena itu, kita saksikan kesaksian hidup kita kepada siapa saja, saudara, yang membutuhkan. Karena lewat kesaksian itu, iman orang itu bangkit, saudara. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan kesaksian mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi Miracle TV ini sungguh sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini kita pakai media untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jangan acuh tak acuh, saudara. Dibutuhkan kepedulian, saudara. Lewat kesaksian malam ini, saya ajak khususnya ibu-ibu, wanita-wanita Allah, bangkit dan menjadi teranglah. Apapun persoalan hidupmu, jangan mau terbelenggu. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Tuhan melakukan
jauh lebih besar daripada apa yang saya pikirkan dan doakan, saudara. Salam Pak Frankie, apakah masih kedengaran Pak? Iya, kedengaran Ibu. Ya, puji Tuhan. Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang pikirkan dan kita doakan, saudara. Kuncinya adalah taat pada firman Tuhan, saudara. Meski tidak masuk di akal, taat saja, saudara. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Sebesar apapun persoalan hidupmu, Allah yang kita sembah jauh lebih besar dibanding segala kuasa apapun di muka bumi. Saya sudah melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan saya. Bagaimana seorang ibu kena santet, saudara. Ya, ditinggalkan suami bertahun-tahun. Ketika ibu ini melepaskan pengampunan, Tuhan turun tangan. Kembali, saudara. Dibutuhkan kesabaran, saudara. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan. Cari sahabat-sahabat rohani yang bisa menguatkan saudara dan saya. Karena di dalam hidup ini, masalah pasti selalu ada. Gak mungkin gak ada masalah. Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, masalah pasti ada. Tapi jangan tunggu ada masalah dulu, baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Jangan acuh tak acuh, saudaraku. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, ketika saya mendoakan orang lain, saya melihat ada kuasa mujizat Tuhan. Iman saya juga bangkit, saudara. Ketika saya mengalami pergumulan, saya semakin kuat, saudara. Oleh karena itu, jangan batasi kuasa Tuhan. Ketika ada masalah, ya, jangan kecewa. Masalah adalah bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya, mujizatnya di dalam hidup kita. Tinggal lagi respon kita apa, saudara? Sebab respon kita menentukan hasil. Ya. Respon kita menentukan hasil. Kalau kita setiap hari baca firman, firman itu akan mengingatkan kita. Ampunin, kita ampunin. Nggak usah tawar-menawar dengan Tuhan. Supaya cepat prosesnya, saudara. Terkadang ketika masalah menimpa hidup kita, ada banyak yang kecewa. Cari pertolongan dunia. Kemudian meninggalkan Tuhan, saudara. Sia-sia, saudara. Tapi yang saya lihat, adik-adik rohani yang saya layani, yang mau melakukan apa yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Enak atau tidak enak, mengampuni. Saya lihat karya Tuhan luar biasa, dahsyat dan ajaib, saudara. Jadi ini menjadi kesaksian saya pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat Miracle TV dimanapun berada. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat buat setiap sahabat yang mendengar. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Oleh karena itu, serahkanlah seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dunia ini terbatas, saudara. Dunia mengecewakan. Uang tidak menjanjikan. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Tadi firman-Nya berkata, Dia akan menolong. Dia akan mengangkat. Kau akan naik, tidak turun. Menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Apa yang kau kerjakan, berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kita hanya bagian kita adalah taat melakukan kehendak-Nya. Menjadi berkat. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Lakukanlah sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan mengharapkan imbalan dari manusia. Maka Tuhan yang menggantikan, saudara. Saya banyak mengalami kebersamaan bersama Tuhan di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya, saudaraku. Benar-benar Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Sehingga lewat masalah-masalah yang saya hadapi dan saya layani,
Saya melihat hal-hal yang supranatural, saudara. Oleh karena itu, saudara, khususnya wanita, ibu-ibu, saya tahu. Karena saya banyak melayani ibu-ibu, dan kebetulan saya adalah gembala kul wanita di gereja kita. Saya banyak bisa merasakan bagaimana pergumulan seorang ibu, saudara. Samping keuangan, rumah tangga, dengan suami, dengan anak, dengan yang lain tetangga, apa dengan mertua. Saudara kita wanita harus kuat, menjadi penolong buat suami. Seorang istri yang kuat akan mampu menopang keluarga lewat doa-doanya. Tapi ketika tiang doa itu runtuh, istri sudah tidak berdoa lagi, tinggal menunggu kehancuran, saudara. Karena segala sesuatu ada waktunya. Meskipun kita harus menderita, tapi Tuhan ada bersama kita. Tuhan menopang, memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Firman Tuhan kepada di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah tahu, saudara, bahwa kita itu ada waktunya letih, ada waktunya lesu, ada waktunya berbeban berat. Dan dia panggil. Pertanyaannya, apakah kita mau meresponinya, saudara? Kalau kita mau meresponi, tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong saudara dan saya. Sebesar apapun persoalan kita, ada damai sejahtera, saudara. Meskipun belum kita melihat hasilnya dengan mata, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya baca di Alkitab, tidak ada dikatakan kalau ikut Tuhan gak ada masalah. Tidak. Ada banyak orang kecewa. Ikut Tuhan kok malah jadi begini. Justru memang harus diproses, saudara. Harus diproses supaya teruji bagaikan emas murni. Oleh karena itu jangan berhenti, jangan putus asa. Bangkit, cari Tuhan sungguh-sungguh. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Semuanya. Saudara. Tapi memang ikut Tuhan tidak instan. Tapi ada suatu janji kepastian, saudara. Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Ketika kita sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya, Tuhan turun tangan. Oleh karena itu, para ibu-ibu semuanya, wanita-wanita pilihan Allah, jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Doa kami selalu menyertai. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.